Selamat pagi semuanya. Sudah siap ya untuk perkuliahan Bahasa Indonesia pertemuan 7 dan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan kembali tugas-tugas jangan ada yang kelewat dari yang pertama sampai yang ke-6 kemarin. Dan hari ini kita masuk ke pertemuan 7 dan 8. Saya jadikan satu materinya karena kita minggu depan sudah akan ada pelaksanaan UTS atau ujian tengah semester ya. Nah, untuk pertemuan ke-8 ini kita akan membahas bentuk-bentuk karya ilmiah yang mungkin ini tidak ada di buku pegangan kuliah atau BPK ya. Sebagaimana kontrak perkuliahan kita untuk pertemuan 7 dan 8 kita akan membahas tentang bentuk-bentuk karya ilmiah. Dan ini tidak sempat dituangkan di dalam BPK ya. Nah, sebelum kita mengarah ke bentuk-bentuk karya ilmiah, kita kembali lagi mengingat apa sebenarnya karya ilmiah itu ya. Jadi karya ilmiah itu adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat ilmiah atau masyarakat keilmuan. Jadi karya ilmiah itu bentuknya adalah tertulis ya, tidak bisa karya ilmiah itu suatu yang sifatnya omongan saja ya, rekaman dan sebagainya harus tertulis ya. Nah, apa tujuan pembuatan karya ilmiah? Ada banyak sekali ya tujuannya. Yang pokok yaitu memberi penjelasan tentang sesuatu yang ditulis atau hasil pemikiran, memberi komentar atau penilaian, memberi saran, menyampaikan sanggahan, membuktikan hipotesa. Nah, itu beberapa tujuan dari karya ilmiah. Hipotesa itu adalah dugaan sementara. Jadi seseorang atau ilmuwan atau akademisi menduga tentang suatu anggapan yang mana nanti di dalam karya ilmiah itu anggapan itu dibuktikan tingkat kebenarannya. Ya, itu namanya hipotesa. Selanjutnya apa manfaat dari penyusunan karya ilmiah? Bagi penulis khususnya yaitu untuk melatih, mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Ya, jadi kita membaca itu bisa dengan kritis, tidak hanya sekedar membaca ya. Kemudian melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, meningkatkan pengorganisasian fakta, data secara jelas dan sistematis, ya. Memperoleh keputusan intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, dan sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk melakukan penelitian lanjutan. Ini beberapa manfaat daripada karya ilmiah bagi seorang penulis, ya. Nah, selanjutnya kita mengarah ke bentuk-bentuk karya ilmiah. Nanti yang kita ambil 3 yang pokok saja ya. Yang pertama adalah karya ilmiah berbentuk makalah. Makalah itu adalah suatu karya tulis ilmiah mahasiswa atau akademisi mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perusahaan. Makalah ini umumnya merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu
perkuliahan, ya, mata kuliah tertentu, ya, bisa berupa kajian pustaka maupun hasil kegiatan perkuliahan lapangan, ya. Nah, itu bentuknya adalah makalah, ya. Beda dengan laporan, ya. Kalau makalah lebih ringkas, ya. Nah, di sini saya berikan contoh sederhana makalah tentang bahaya internet bagi remaja. Nah, di samping cover judul, daftar isi, ya, di dalamnya ada bab 1 pendahuluan, ya. Bab 1 itu berisi tentang latar belakang masalah, ya. Nah, contohnya di sini diambil sedikit, ya. Ini hanya contoh, ya. Kalau yang sebenarnya ya menulisnya lebih lengkap, ya. Contohnya di sini, internet saat ini sudah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja. Memang internet cukup membantu dalam menyelesaikan banyak pekerjaan, ya, bla 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 bla, ya, di situ. Nah, ini contoh sederhana yang saya ambil, ya. Dan di sini ada masih beberapa penggunaan kata-kata yang belum tepat, ya. Kalau Anda masih ingat pelajaran yang kemarin, di sini ada kata hubung akan tetapi, nah itu tidak tepat. Setelah tanda titik ada kata hubung itu, ya, dan masih banyak kekurangan di sini. Kemudian ada lagi setelah titik untuk itu, nah itu juga jangan ditiru, ya. Ini contoh pembuatan kalimat yang tidak benar. Ini saya ambil dari tugas, ya, yang masuk, ya. Nah, ini yang penulisannya tidak memperhatikan kaidah tata bahasa, ya. Kemudian di dalam bab 1 itu juga ada rumusan masalah, ya. Nah, masalah dirumuskan sedemikian rupa, ya. Selanjutnya tujuan penelitian, ya, itu ada di dalam bab 1. Bab 2 itu memberikan pembahasan terhadap masalah yang ada. Kemudian bab 3 itu baru penutup, kesimpulan. Bisa kesimpulan, bisa ada saran setelah kesimpulan boleh. Ini contoh makalah sederhana, ya. Ini contoh simpel, bukan contoh yang sempurna, ya. Kalau yang sempurna itu makalah itu berlembar-lembar, ya, bisa sampai 20 lembar, ya. Ini contoh gambarannya saja, ya. Seperti ini kerangkanya. Nah, kalau Anda disuruh membuat makalah oleh dosen untuk tugas mata kuliah tertentu, ya mestinya dibuat makalah itu yang lengkap, ya. Nah, selanjutnya untuk bentuk karya ilmiah yang kedua adalah berbentuk report, ya, atau laporan yang dibukukan. Karya ilmiah jenis ini itu ditulis untuk melaporkan hasil penelitian, observasi, survei yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Laporan ini biasanya menjadi persyaratan akademis di perguruan tinggi. Bisa disebut skripsi yang biasanya menjadi persyaratan untuk karya ilmiah. Jenjang D3 untuk karya tugas akhir, laporannya TA, ya, karya tugas akhir. Kalau S1 itu laporannya skripsi, kemudian S2 laporannya tesis, dan S3 itu laporannya disertasi, ya, disertasi. Nah, ini tidak saya beri contoh, ya, karena contohnya sudah ada di perpustakaan dan Anda sudah 2 kali kalau nggak salah, ya, membuka karya ilmiah untuk jenjang D3, yaitu karya tugas akhir atau TA. Yang ketiga adalah buku ilmiah. Buku ilmiah ini adalah karya ilmiah yang tersusun dan tercetak dalam bentuk buku oleh sebuah penerbit. Biasanya dijual secara komersial di pasaran. Bisa berisi buku pelajaran khusus sampai buku pengetahuan umum. Nah, ini namanya buku ilmiah.
yang referensinya itu sudah diakui, ya. Yang referensinya itu jelas. Nah, ini termasuk bentuk karya ilmiah, ya. Jadi bentuk karya ilmiah itu ada 3, yaitu berbentuk makalah, yang kedua berbentuk report atau laporan, yang ketiga berbentuk buku ilmiah, ya. Nah, saya kira ini tambahan untuk pertemuan 7 dan 8. Selanjutnya, saya tidak akan memberi tugas untuk pertemuan ke-7 dan 8 ini, karena Anda harus mempersiapkan ya kembali semua materi yang diberikan dan buku pegangan kuliah Bahasa Indonesia ya sampai pertemuan ke-8 sebagai materi UTS, ujian tengah semester. Jadi Anda persiapkan ya, pelajari dengan baik ya sehingga UTS bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya. Jadi saya sengaja tidak memberi tugas supaya Anda mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan ujian tengah semester ya. Ya, oke, saya kira itu ya. Selamat belajar ya. Kemudian dijaga kesehatan ya supaya bisa mengikuti UTS secara keseluruhan dengan maksimal. Baik, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.